Masiku. Kenapa Bang? Harun Masiku Bang? Enggak. Bang, serius nih, ketangkep. Siapa bilang? Orang gua cuma bilang Harun Masiku doang, penasaran lu. Ya enggak, kenapa Harun Masikunya ketangkep, udah diketahui keberadaannya, bentar lagi mau dipulangkan, atau apa? Atau ada orang-orang yang terlibat, orang-orang besar di sekelilingnya, atau mungkin orang PDIP yang lebih luas lagi mau terlibat. Apa, yang jelas lah, yang jelas. Ya enggak kan, gue belum ngomong apa-apa, lu malah nyerocos lagi ya. Ya, Harun Masiku, kata Deddy Sitorus, ini adalah kasus seperti orang ditangkap pelanggaran SIM biasa. Kenapa diheboh-hebohkan? Kenapa dibesar-besarkan? Ingat kata-kata Deddy Sitorus seperti itu? Yang orang ketangkap SIM, kemudian dia menyuap polisi. Nggak ada beda. Rakyat Indonesia yang 370 juta itu kalau bodoh semua, dan hanya ada orang pinter di Indonesia itu Deddy Sitorus, ya mungkin percaya, Ded. Percaya dengan omongan kamu, Ded. Tapi kan nggak seperti itu. Dan lu bukan orang yang paling hebat di dunia ini. Lu bukan orang yang paling pinter di Indonesia ini. Oh, mau bahas Deddy Sitorus? Enggak mau lah bahas dia mah. Ya, Harun Masiku sampai dengan hari ini makin panas dan makin meluas. Karena ini luka lama bersemi kembali, koreng lama dibuka boroknya kembali. Bawa koreng-koreng gila nih, gre. Ya, koreng yang sudah nahan dibuka kembali. Bagaimana tidak, sebenarnya dari awal satu orang ini sudah dilindungi oleh banyak orang. Tapi tentunya ya orang-orang yang sepaham dia, separtai dengan dia. Kelihatan dari proses awalnya, banyak sekali yang melindungi Harun Masiku. Itulah kenapa kemudian kasusnya berlarut-larut dan nggak selesai. Makanya kalau PDIP bilang berantas korupsi, kalian percaya. Kalau PDIP bilang penegakan hukum, kalian percaya. Kalau PDIP bilang taat pada aturan dan supremasi hukum, kalian percaya. Gua sih nggak sama sekali. Oh, gitu ya Bang ya? Iya. Udah nggak samsek ya Bang ya? Udah nggak samsek gua mah. Serius, udah nggak percaya samsek. Karena apa? Yang diomongin semuanya itu hanya pada saat di depan kamera. Lip service belaka. Faktanya jauh dari apa yang dia omongin. Bumi bahkan bagai bumi dan langit. Kalau nggak percaya, coba kita putar ulang peristiwa tahun 2020 pada saat peristiwa Harun Masiku, betapa melibatkan banyak orang termasuk Menteri Yasona Lawli yang sekarang lagi dipanggil KPK hari Rabu besok. Cekidot. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan bawa Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Kita ingin ada akuntabilitas publik. Kan begitu Pak. Membantu beliau juga. Biar nggak bisa jawab. Ini peristiwa lalu ketika Yasona Lawli sebagai Menkumham dipanggil Komisi 3. Diminta penjelasannya tentang keberadaan Harun Masiku. Di video yang sebelumnya saya udah pernah bahas bahwa waktu itu ada perbedaan data antara imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan Menkumham. Nah, itu yang menyebabkan kemudian Harun Masiku nggak bisa ketangkap. Ada yang bilang
masih di Singapura, tapi imigrasi bilang sejak tanggal 7 Januari 2020 itu sudah ada di Indonesia. Kemenhumkam bilang tanggal 6 itu ada di Singapura. Akibat peristiwa ini, Dirjen Imigrasinya dipecat sama Yasona Lawli. Jahat nggak? Ini manusia jahat ini. Kenapa saya bilang jahat? Dia bilang bahwa perbedaan data ini karena sistemnya yang masih versi 1 di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Sistemnya masih sistem lama, belum yang terbaru, belum seperti Terminal 3, dan belum diganti pada saat itu. Karena sistemnya masih lama, masih versi 1, menyebabkan data yang dikirim dari Terminal 2F ke Kemenkumham menjadi delay dan menjadi terlambat. Itulah yang kemudian menyebabkan perbedaan statement. Akibat itu, Dirjen Imigrasinya dicopot. Gila lah, masa enggak? Gila ya, Ci. Ini manusia gila banget nih, Gri. Iya. Makanya Benny Kahraman bilang, loh, kesalahan alat kok manusianya yang dipecat. Kesalahan sistem, loh, manusianya yang dipecat. Sistem juga salahnya bukan di human error, bukan di operatornya. Tapi sistemnya yang error, sistemnya yang delay. Mana manusianya dipecat? Itu yang ditanyakan Benny Kahraman. Luar biasa. Luar biasa upaya untuk menutupi kasus Harun Masiku. Kecurigaan kita adalah ada apa? Ada apa semuanya ini dengan Harun Masiku? Ada apa Hasto dengan kasus Harun Masiku? Ada apa Yasona Lawli dengan kasus Harun Masiku? Ada apa Megawati dengan kasus Harun Masiku? Akhirnya ke sana sekarang. Oke, kita lanjut. Membantu, jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Iya toh. Nah, ini tahu dari Iya mana dong. dulu, Ben? Ini jangan. Dosa masuk loh, bagaimana toh? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh. Gimana toh Mas? Mas Desmond, Pak Ketua. Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang, hari bolong. Itu saja. Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Yasona Lawli berkilah. Dia bilang nggak kenal Harun Masiku. Gila ya. Gila. Ini manusia apa ini ya? Gila. Gila. Aduh. Menkumham kemarin dijabat oleh dia. Kayak begini. Aduh gila. Rusak Indonesia kalau kayak begini caranya nih. Nggak ngaku dan bilang nggak kenal sama Harun Masiku. Baru kenal belakangan karena dia menjadi pengurus DPP katanya. Luar biasa kan? Masa satu partai, satu rumah, nggak kenal. Istilahnya, lu nggak kenal sama istri lu. Tiap malam kelonan, tiap malam wik-wik, itu nggak kenal sama istri lu. Aduh ya Allah, jangan keterlaluan lah kalau mau bohong mah. Masa nggak kenal sama istrinya? Padahal tiap hari, tiap malam mimi susu. Ini gimana ini? Oke, itu kalau pakai asumsi istri. Kalian nggak kenal sama adik lu yang satu rumah. Masa nggak kenal sih sama adik lu yang satu rumah? Luar biasa ini. Nah itulah, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga hari ini saatnya tercium bangkai itu.
bisa ditemukan. Sepandai-pandai orang mengubur masalah akhirnya akan terbongkar juga. Saatnya sekarang terbongkar juga. Yang sekarang sudah presidennya Prabowo, nggak ada resistensi apapun. Kalau kemarin Jokowi masih ada nggak enak sama Megawati. Kemudian KPK-nya Firly Bahuri, ya kita tahu sendiri siapa dia. Terkesan juga malah mengamankan. Kenapa mengamankan? Pegawai KPK yang menangani ini justru malah dipecat. Ketika pada saat mengejar Harun Masiku. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang sudah presidennya Prabowo, ketua KPK-nya baru, dan saatnya Harun Masiku kebongkar dan bisa dipulangkan. Tinggal sekarang siapa lingkaran orang-orang yang di sekitar Harun Masiku yang menyembunyikan, yang membantu pelariannya, yang membuat skenario, yang melindungi, yang ngajarin nyuap KPK, yang tanda tangan usulan PAW. Ngeri kali bang. Wah iya. Makanya, ini bakal semuanya kebongkar ini. Marwar Sirait, gila aja. Ngerogoh kocek 8 miliar dari kantong sendiri. Karena dia tahu sendiri waktu itu di dalamnya. Dia pengen bongkar habis ini. Gila, ngeri kali bang. Iya, ngeri kali. Biarkan Deddy Sitorus bilang, ini tuh hanya pelanggaran. Orang mengendarai yang ketangkep karena nggak punya SIM, kemudian menyuap polisi, ibaratnya seperti itu, tak ubahnya seperti itu, udah biarin. Biarin, Deddy Sitorus ngomong apa terserah. Masyarakat nggak percaya, sama sekali udah nggak percaya. Nyuap SIM 1,5 M rencananya. Oke, kita lanjut. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Ini orang-orang PT IKA yang ikut melindungi petugas KPK ngejar Harun Masiku ke PT IKA, tapi malah diperiksa urinnya, ditangkap segala macam, sehingga menjadi terhambat proses penangkapannya. Harus diperiksa. Orang-orang PT IKA juga harus diperiksa. Siapa waktu itu? Hah? Gila, seorang Harun Masiku siapa sih dia ya? Karena akan banyak yang terlibat kalau udah seperti ini. Ayo, Yasona Lawli, Hasto, bukan tidak mungkin orang-orang PT IKA, bukan tidak mungkin ketum PDIP, kan kemarin bilang mau datang sendiri nanti ke KPK ketika Hasto diperiksa oleh KPK. Iya udah beneran, sekaligus nanti diperiksa. Gak usah capek-capek manggil, memang diperlukan kok keterangannya kok. Oke, kita lanjut kesaksian pegawai KPK. Jadi 4 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu itu kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecat kan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Gila ya. Ketua KPK sebelumnya pada saat kasus Harun Masiku juga harus diperiksa. Harus diperiksa. Ini Pak Prabowo. Ini barometer penegakan hukum di era pemerintahan Pak Prabowo. Kalau ini bisa kebongkar semuanya, tuntas. Orang-orang yang melingkari ini, orang-orang yang berperan, masalah bobot hukumnya itu soal lain, tapi terbukti ini adalah parameter penegakan hukum di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Kita menaruh harapan besar, mudah-mudahan ini kebongkar sampai tuntas. Oke, sekarang foto yang terbaru Harun Masiku yang dengan 4 versi sudah mulai tersebar di mana-mana, di tempat-tempat umum, terminal, pasar, dan lain-lain. Dan bagi yang menemukan Harun Masiku, hadiahnya 8 miliar. Kenapa 8? Atau enggak 6, aku enggak 10, ya mungkin ngambil angkanya Pak Prabowo, 8. Itu mungkin analisa gue. Dan foto-foto itu sekarang tersebar sampai ke Pasar Rangkas Bitung, Banten.
Cekidot. Poster DPO 8 miliar sudah ada di pasar Rangkas Bitung. Mau banget. Sini. Bapak cari orang ini. Ini lagi disayembarakan. Kalau misalkan Bapak ketemu orang ini, Bapak dikasih duit 8 miliar. Saya bedil langsung ini mah, dibunuh langsung, ketemu sama saya mah. Ini Harun Masiku guys, sudah ditempel di pasar Rangkas Bitung. Yang punya kawasan Bangkol. Gimana tentang Harun Masiku itu? Menurut saya tentang Harun Masiku itu adalah salah satu kebodohan pemerintah. Ya. Karena kalau tidak ditutupi, bagaimana mungkin seorang Harun Masiku tidak tertangkap? Benar. Kan? Terus nanyanya kalau kira-kira kemana itu si Harun itu? tengok di rumah Bu Mega. Tanya di rumah Bu Mega. Sesimpel itu. Kalau nggak ada yang melindungi, masa seorang Harun Masiku nggak bisa ketangkap? Sesimpel itu masyarakat menilainya. Terus ada di mana sekarang Harun Masiku? Gampang, tanya aja kepada Mega. Coba, geledah itu rumah Mega. Ya nggak ada sih di rumah Mega. Tapi tanya kepada Mega. Tanya. Datengin ke rumah Mega. Tanya aja ke Mega. Itu pendapat masyarakat dan ini original. Sesimpel itu masyarakat berpikirnya. Ya menurut saya make sense. Oh biar ini. Ini adalah gunung es yang sebentar lagi bakal runtuh. Luluh lantah. Rata dengan lautan. Mudah-mudahan segera tertangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.